angket Senturi itu memutuskan, ada keputusannya, memutuskan bahwa tindakan bailout Bank Senturi 6,7 itu ada perbuatan keliru melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Dan kita menyebut berbagai macam nama, beberapa nama. Satu di antaranya Sri Mulyani. Oh, ya, oke. Dia satu Sri Mulyani, yang pada waktu itu dia Menteri Keuangan, ada lagi Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia. Itu kita periksa dan kita menemukan ada fraud, ya kan, ada kejahatan di situ. Bahkan KPK menindaklanjuti. Tapi sayang KPK menindaklanjuti, memproses ya orang yang sudah meninggal. Sumber pendapatan negara yang diambil dari sektor pajak, yang diambil dari keringatnya rakyat, jerih payah rakyat, kan pajak itu membajakan rakyat, kan? Betul. Seperti itu. Tapi bukan digunakan untuk kesejahteraan dalam rangka untuk fasilitas umum, kesejahteraan, pendidikan, tapi dimakan, dikorup oleh pegawai pajak sendiri, mengkonsolidasi anak buahnya. Ya seperti itu. Betul. Cuman kan ini langkah kedua. Langkah yang pertama ini menurut saya sudah saatnya kita dorong dengan kasus pajak, dengan kasus biaya cukai, kasus-kasus yang lainnya. Kalau yang punya moral dan punya malu, Sri Mulyani harus segera mundur. Yang kedua, KPK masuk, periksa. Iya. KPK periksa dong, gitu kan? Langsung ya? Langsung. Banyak sekali persoalan-persoalan yang ada seperti ini. Jadi nggak bisa Sri Mulyani lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi yang kami hormati, yang kami cintai, pada sore hari ini kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol, diskusi, tapi ini diskusinya atau ngobrol-ngobrolnya serius karena masalahnya juga serius. Kita akan bincang dengan Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SH, MH, dan tema topik yang kita akan angkat sekarang ini juga menarik dan menjadi viral di beberapa media mainstream, dan juga tentunya beberapa hari ini terus-menerus selalu diberitakan di seluruh media, baik di sosial media maupun di TV, media cetak dan semuanya. Kita tahu bahwa tentang 300 triliun transaksi yang terjadi di Ditjen Pajak dan di Bea Cukai itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, tapi kemudian jadi rame ya, walaupun awalnya ini hanya masalah kasus Rafael Alun Trisambodo, tapi kemudian sampai menular ke persoalan Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, ya, di mana menterinya Ibu Sri Mulyani itu sekarang ini jadi seperti dipertanyakan bagaimana tentang begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan. Sebelumnya kita ketahui bahwa ada juga terkait dengan Rafael Alun Trisambodo ini ada dana yang 500 miliar transaksinya nggak jelas. Kemudian PPATK juga menemukan beberapa kejanggalan terkait dengan transaksi-transaksi yang betul-betul mencurigakan. Ini banyak dipertanyakan orang, ya, bagaimana peran dan fungsi dan juga mungkin tanggung jawab dari seorang Sri Mulyani Indrawati, ya, Menteri Keuangan. Nah, Pak Ahmad Yani ini sudah siap bincang-bincang karena beliau sebagai pakar hukum dan paham betul bagaimana konsekuensi apabila terjadi yang seperti ini, pernyataan Pak Mahfud nih, Pak Yani, tentang transaksi 300 triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Mulai tahun berapa itu? Yang sudah berjalan dari 2009 sampai 2013 ini. Memang sudah lama, ini sudah lama sekali. Ya, 2023 saat ini, tahun ini. Berarti artinya sudah lama sekali ini, dan jumlahnya juga begitu raksasa besar sekali. Kira-kira gimana nih Pak Ketum? Kan Pak Heri, itu kan ada sekuen waktu ya? Iya. Ada timetable waktunya. Kayak tadi kan kalau dibongkar kan dari mulai tahun 2009. 2009. 2009 sampai 2023. Nanti kita lihat nih ada peristiwa besar apa di 2009 sampai sekarang ini, episode ada keterlibatannya Sri Mulyani nih. Ya kan, ini kan menyangkut Kementerian Keuangan. Kan Dirjen Pajak yang dianggap ada masalah sekarang ini.
ada lagi ke bea cukai kan, kan belum lagi ada masalah harta kekayaan negara dan lain sebagainya, itu di bawah semua Kementerian Keuangan. Belum lagi perusahaan peralihan pada waktu itu kita lihat peralihan dari BBPN ya kan ke Kementerian Keuangan. Itu berapa banyak aset-aset yang dijual ya kan oleh Sri Mulyani loh. Contoh kasusnya kayak kasus BLBI yang kasus Saripudin Temenggung kan. Betul. Yang akhirnya Mahkamah Agung menganggap bahwa Saripudin Temenggung tidak ada kesalahan perbuatan hukumnya sehingga dibebaskan. Tapi kan ada peristiwa yang kita lihat bahwa aset petani yang ada di Lampung itu kan dijual murah, yang nilainya 4, triliun kan dijual 220 miliar sekian kan itu. Itu kan ada moral hazard di situ. Siapa yang menjual? Ya kan pada waktu itu zamannya Menteri Keuangannya Sri Mulyani dengan perusahaan pengelolaan aset pada waktu itu. Betul. Satu. Yang kedua kita lihat juga ada kasus Bank Senturi. Kan 6,7 triliun tuh kasus Bank Senturi itu. Betul. Bahkan kami pada waktu itu baru menjadi anggota DPR, saya periode 2009 dengan kawan-kawan membuat usul inisiatif tim inisiator ya kan untuk membentuk pansus dan angket Senturi. Akhirnya salah satu di antara kan banyak ada Mas Bambang ya kan yang sekarang jadi ketua MPR, banyak kawan-kawan kita ya kan yang sehingga menyebabkan anggota-anggota DPR yang baru terpilih 2009 itu menjadi rising star. Langsung ke top itu, langsung ke top kan, karena dapat panggung yang luar biasa. Nah, saya ingat betul bahwa ini keputusan loh, keputusan lembaga resmi negara. Artinya keputusan yang dilakukan tim Senturi pada waktu pansus Senturi, angket Senturi itu memutuskan, ada keputusannya. Memutuskan bahwa tindakan bailout Bank Senturi 6,7 itu ada perbuatan keliru melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Dan kita menyebut berbagai macam nama, beberapa nama. Satu di antaranya Sri Mulyani. Oh, ya, oke. Ya, satu Sri Mulyani. Yang pada waktu itu dia Menteri Keuangan, ada lagi Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia. Itu kita periksa dan kita menemukan ada fraud. Ya kan ada kejahatan di situ. Bahkan KPK menindaklanjuti. Tapi sayang KPK menindaklanjuti, memproses ya orang yang sudah meninggal pada waktu itu kan ada 1 atau 2 yang kasusnya itu tidak signifikan, hanya ada aliran dana yang 1, Budi Mulya atau siapa saya lupa namanya ya. Oh yang di BI ya? Yang di BI. Oke, Budi Mulya. Bahkan Sri Mulyani itu kan sudah menjadi berkali-kali dipanggil oleh KPK diperiksa. Sayangnya memang KPK pada waktu itu tidak memperlakukan Sri Mulyani sama kayak orang-orang lain. Ya, KPK datanglah ke Kementerian Keuangan. Terus KPK datang ke DC New York ya kan ke Amerika pada waktu kan Sri Mulyani setelah itu dia langsung menjadi pejabat di Bank Dunia kan. Betul. Seperti itu Pak Deputi atau Direktur saya lupa pada waktu Deputi nah itu kan harusnya kasus yang harus secara moral, walaupun kasus itu ya kan kasus itu tidak sampai ke tingkat ke hak menyatakan pendapat dan kita memberikan kepada KPK dan menjadi PR besar institusi penegak hukum yang gagal sampai sekarang ini ya kan. Nah, tidak ada satupun akhirnya kita tahu bahwa itu kejahatan luar biasa itu Bank Senturi itu. Nah tapi ya karena itu sudah tidak ada lagi, tidak lolos, akhirnya terus bergulir terus. Jadi seolah-olah dia clean and clear, seolah-olah dia bersih gitu loh, padahal dia ada skandal yang ada di pundak dan lucunya diangkat lagi jadi Menteri Keuangan kan. Tapi jangan lupa juga ada peristiwa, nah ini urusannya dengan pajak kan. Kasus Gayus itu pajak juga Pak. Problem di pajak, dia bagaimana dia mengelola orang pegawai yang ya bawah itu, mengelola dan mengakumulasi uangnya luar biasa. Sayang hanya berhenti di proses Gayusnya saja kan. Tidak bagaimana membedah institusi pajak itu sendiri. Oke. Ya kan? Berarti banyak nih Pak ya? Ya terus belum Pak Eri. Apalagi ada Dirjen Pajak atau Kanwil Pajak DKI kan rame lagi. Bahwa di rumahnya ada kebun. Ya kan rame lagi. Seperti itu kan. Kasus pajak. Terus kita tahu lagi, ingat ada kasus adalah Ramayana, lupa saya. Artinya gini, sumber pendapatan negara yang diambil dari sektor pajak, yang diambil dari keringatnya rakyat, jerih payah rakyat kan, pajak itu membajakan rakyat kan? Betul. Seperti itu. Tapi bukan digunakan untuk kesejahteraan dalam rangka untuk fasilitas umum, kesejahteraan, pendidikan, tapi dimakan, dikorup oleh pegawai pajak sendiri. Sehingga kan menjadi wajar. Akhirnya orang ya sudah stop bayar pajak.
Kan sudah ada gerakan stop bayar pajak kan? Betul sekarang. Stop bayar pajak, tapi direspon sama Sri Mulyani dengan angkunya. Kalau nggak bayar pajak, saya akan naikkan lagi BBM 3 kali lipat. Itu apa korelasinya? Yang selama ini pegawai pajak, staf pajak yang dibawa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, yang harusnya dia bertanggung jawab, seharusnya kalau di Jepang, di Inggris, di negara-negara yang beradab, ya saya bilang, di negara-negara yang beradab, di negara maju, dia sudah mundur. Kalau orang masih punya, ya kan, rasa malu, punya moralitas, dia mundur ini. Mau nggak mau itu ada tanggung jawab ke atas, ada dia sebagai Menteri Keuangan. Iya. Saya tidak hanya mundur, ya kan, harus diusut keterlibatannya. Jangan-jangan banyak hal yang kita tidak tahu, Terus dia bagaimana dia satu sisi mempersoalkan, kan ini ada kawai pajak motor besar dan ternyata dia punya juga sendiri, ya kan. Betul. Terus bagaimana dengan usaha-usaha dan lain sebagainya, ya kan, seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya kasus Senturi dan berbagai macam kasus itu belum daluarsa. Masih bisa. Oleh karena itu dalam kasus ini pajak kan udah itu. Sedangkan rakyat sekarang dalam keadaan kesusahan, ya, tapi patuh bayar pajak. Ya kan, patuh bayar pajak seperti itu. Sekarang ini kan berbagai macam dibuat formulasi dan lain sebagainya, bukan dalam rangka untuk bagaimana membantu rakyat, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi formulasinya ada dalam rangka kepentingan para oligarki. Kita lihat bagaimana kebijakan untuk melakukan yang namanya tax amnesty. Tapi gagal semua itu. Tax amnesty gagal, tax nggak berhasil dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang skandal. Belum selesai kasus pajak, biaya cukai juga kan? Betul. Nah, kita belum tahu temuan. Nah, kalau kita menyangkut masalah apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud yang 300 triliun sejak, ya kan, sejak 2009, jangan-jangan angkanya lebih dari sana. Lebih dari itu? Iya, lihat aja ini kan kalau kita diasumsikan berapa sekarang ini kan dianggap 69 orang kan yang bermasalah, yang pegawai pajak. Pegawai pajak itu seluruh Indonesia lebih di atas 30.000. 30.000 orang. Cuman kita kan tidak bisa mengatakan pegawai pajak itu bermental jahat, buruk dan korup kan? Karena juga banyak pegawai pajak yang bagus, taat, ya. Banyak taat. Nah, ini menurut saya ini ada relasi, ya, Pak. Coba lihat pegawai-pegawai pajak yang taat, pegawai pajak yang bagus-bagus itu, lihat profil mereka masing-masing individualnya. Itu hampir rata-rata mereka lulusan STAN ini yang memang sangat dekat dengan keagamaan, religiusitasnya tinggi, mereka yang ngaji, mereka yang paham. Artinya ada peran moral agama yang mengerem mereka. Betul. Tapi sayangnya yang seharusnya ini menjadi modal dasar, menjadi filter yang luar biasa di Kementerian Keuangan, justru dimusuhi. Ya kan? Dianggap adalah bibit-bibit radikal. Ya kan, seperti itu. Dianggap bibit-bibit intoleransi. Lu apa urusannya? Seperti itu loh. Sama juga pada waktu kita lihat KPK, ya, kemarin kan ada jingkrak dan sebagainya. Dia melihat bahwa perilaku yang menjadi bermasalah itu selama ini Sri Mulyani, ya kan, kita ada dia menganggap bermasalah itu kalau orang berperilaku alim. Ya kan, orang yang taat beragama. Hanya lihat simbolisasinya, orangnya jidatnya hitam, terus jananya jingkrak, orang rajin sholat dari kultum, dianggap bermasalah. Justru orang-orang inilah yang menurut saya bisa memfilter dari perilaku-perilaku yang buruk yang menyebabkan uang negara itu dirampok luar biasa. Nah, jadi kalau angkanya 300 triliun kalau Pak Mahfud, ya, saya feeling saya lebih dari itu. Artinya karena saya bisa berkonsultasi dan apa namanya dengan kawan-kawan yang biasa ini dengan pajak dan sebagainya. Satu orang pajak itu bisa akumulasi uangnya 50, 60 M, 70 M, itu banyak itu. Iya. Enggak, kalau ngeliat daftar ini 460 orang lebih dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang terlibat. Itu 460 orang aliran itu dana 300 triliun. Masalahnya 460 orang ini yang ketahuan. Kalau kita lihat kasus yang ada yang dikemukakan oleh Pak Mahfud tadi, ya, atau temuan PPATK 460 orang dari jumlah karyawan pajak
32.000, ini kan masih sedikit. Jangan-jangan masih ada yang masih terselubung seperti itu. Yang belum ketahuan. Yang belum ketahuan. Tapi saya meyakini juga banyak juga pegawai pajak, ada juga pegawai pajak yang jujur, bersih, yang bersih, yang baik. Ya, mereka yang jujur dan baik ini rata-rata yang mereka pendekatan agamanya cukup bagus seperti itu. Jadi sini ada agama menjadi faktor dominan untuk mengerem perilaku, karena mereka takut dong. Karena korupsi nggak boleh menurut agama, mencuri nggak boleh, berbohong nggak boleh. Karena mereka membayangkan adalah nasib atau perhitungan nanti tidak hanya diketahui oleh manusia atau pengadilan, ada pengadilan akhirat seperti itu. Inilah yang mengerem. Justru yang ini yang seharusnya ditumbuh suburkan di kementerian-kementerian, bukan dia dimusuhi. Gitu loh. Makanya kalau Mas Sumi berkuasa, itu pertama kali diletakkan. Kalau Mas Sumi ini diberikan amanah untuk memimpin republik ini, maka tokoh-tokoh Mas Sumi itu meletakkan iman dan takwa. Ya, apalagi kan kita tahu sejarahnya Sapruddin Prawira ya. Iya, iman dan takwa itu menjadi orang sudah bertakwa dan beriman, insya Allah. Kalau dia memahami itu, dia menjadi built-in dalam dirinya, paling tidak bisa mengerem untuk perilaku-perilaku mungkar, melakukan kejahatan, korupsi, maling dan lain sebagainya seperti itu. Artinya ketahuan kalau sekarang ini kelihatannya banyak sekali pegawai pajak atau mungkin pejabat-pejabat di Departemen Keuangan yang agak jauh dari nilai-nilai agama. Nah, kita kembali lagi ke topik kita nih, Pak Erik. Ya, saya bertanya ini soal sudah setumpuk begitu banyak kasusnya apa namanya Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, dari tadi Senturi dan sampai sekarang detik ini gitu. Tapi kok ini KPK yang terakhir-terakhir soal kita kan sudah lapor, Pak Erik. Kalau ke KPK ini sudah setumpuk kita melaporkan. Mulai dari kasus pada waktu itu Mekarta yang bermasalah kita laporkan. Dan banyak kasus-kasus Senturi, kasus-kasus itu memang kita melihat bahwa kita nggak bisa berharap lagi banyak dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Yang sekarang ini. Jangan-jangan menjadi Komisi Pelindung Korupsi. Jangan-jangan gitu. Kita nggak menuduh karena kita tidak melihat bahwa spektrum kerja KPK yang cukup bagus. Justru KPK kalah dengan Kejaksaan Agung. KPK kan ngurus remeh-temeh, menangkap bupati urusannya 12 miliar, 13 miliar, padahal ada kasus triliun. Terlepas apapun keputusan pengadilan, Jaksa Agung menurut saya kita harus beri apresiasi. Kejaksaan Agung ya, bagaimana dia membongkar kasus di apa itu kemarin itu, yang dua bersaudara itu, Jam Sostek ya. Terus kasus lagi asuransi Asabri. Dan luar biasa sekarang katanya lagi. Saya dengar pernyataan dari Jaksa Agung akan membongkar kejahatan di BUMN lagi, yang triliunan juga. Artinya kejaksaan luar biasa. Kok KPK pada waktunya kalau KPK-nya bagus, Kejaksaan Agungnya bagus nih. Sekarang ini KPK mengalami kemerosotan luar biasa. Sekarang soal Bank Mandiri ya, dia waktu-waktu jadi Bank Mandiri sekarang menjadi pejabat di kasus BNI. Pemberian kredit 1,5 ya. 1,3 triliun. 1,3 triliun itu kredit yang tanpa analisis, tanpa kajian, tanpa apa, kita lihat nanti kan sudah dibuka oleh kawan-kawan Seri Seri itu bahwa ini zamannya Royke menjadi direktur utama Bank Mandiri yang sekarang ini menjadi BNI. Menurut informasi sudah dilaporkan juga ke KPK. Nah, nanti kita dorong saja, ya kan? Kita dorong saja ada pertanggungjawaban. Ini kejahatan di sektor perbankan, ya kan? Kejahatan di sektor bursa saham. Saya semua ini kejahatan yang luar biasa yang memang dilakukan oleh orang-orang yang white collar crime gitu kan? Kerah putih, ya kan? Kerah putih ini. Tapi sekali dia mukul triliunan uang hilang. Pak Eri ke KPK itu udahlah urusan OTT bupati, betul kita tidak bisa toleransi suap menyuap itu. Itu disupervisikan saja kepada Kejaksaan Tinggi atau ke Polda. Urusannya KPK masuk ke sektor satu di sektor bursa saham kita. Sama yang dimainkan untuk dalam kasus Asabri kemarin. Bagaimana perusahaan kecil digoreng sehingga saham. Goto. Goto juga. Goto ini kan melibatkan kakaknya Menteri BUMN, Erick Thohir dengan Menteri Pedanka, Nadiem itu. Nah, ini kapan? KPK udah pelajari belum nih? Ini jelas merugikan loh.
Nah, maksud saya KPK masuk kasus perbankan dan lain sebagainya, pertambangan, kayak kasus-kasus bagaimana, nah iya real nih, kasus pertambangan bagaimana mungkin Presiden menyatakan luar biasa kita mendapatkan ya kan dari hasil nikel yang luar biasa, tapi ternyata kata Rizal Ramli atau kata yang lain Faisal Basri uangnya lari ke Cina. Nikel itu ya. Said Didu menyatakan itu, ya. berapa puluh triliun, artinya tidak membawa kemanfaatan. Jadi sumber daya alam kita yang bagian dari anugerah, bagian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia dan untuk digunakan orang Indonesia, tidak kita nikmati. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Nah, seharusnya KPK mainnya di situ. Ya kan, mainnya di situ. Dulu waktu periode awal KPK sudah mentabulasi, menginventarisasi kira-kira di sektor pertambangan ini sekian potensi kita dapat uang, di sektor perbankan sekian, sayangnya berhenti itu karena KPK sibuk ngurus hal-hal yang kecil. Ya, bukan hal kecil itu tidak penting, tapi supervisi saja kepada lembaga-lembaga hukum yang lain, baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda. Bahkan justru Kejaksaan Agung maju lebih progresif, revolusioner kalau bahasanya harus sekarang. Iya, harusnya ya. Jaksa Agung sudah menyatakan ada sekarang lagi Jaksa Agung sudah akan membongkar kejahatan di BUMN yang nilainya triliunan. Ya, kita tunggu itu, menarik sekali. Tunggu itu. Tapi yang pasti menarik lagi nih soal Sri Mulyani dan Mahfud dengan pernyataan soal mengendus 3 triliun ya di BUMN. Kalau menurut saya ini Pak Eri, kita potong aja, sudahlah. Ibu Sri Mulyani kalau dia masih punya moral, dia mundur aja dari Kementerian Keuangan. Kalau saya justru melihatnya itu pasti mundur. Kita tuntutnya seperti itu, mundur. Ini kan ada 2 menteri, Mahfud sama Endo. Gimana Presiden menghadapi? Ya, saya kira itu kan nanti manajemen kabinet lah ya. Pemerintahan. Kita lihat bahwa nanti akhirnya kalau menterinya bermasalah, keep-nya dong. Ya, itu dia. Keep-nya yang bermasalah artinya. Keep-nya tidak mampu mengkoordinasi, mengkonsolidasi anak buahnya. Ya, seperti itu. Betul. Cuman kan ini langkah kedua. Langkah yang pertama ini menurut saya sudah saatnya kita dorong dengan kasus pajak, dengan kasus biaya cukai, kasus-kasus yang lainnya. Kalau memang punya moral dan punya malu, Sri Mulyani harus segera mundur. Yang kedua, KPK masuk, periksa. Iya. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, ya, Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SHMH, yang sudah memberikan pendapatnya, pandangannya, dan memberikan semangat kepada kita semuanya ya untuk terus maju Partai Masyumi. Terima kasih atas perhatian para pemirsa TV Masyumi yang kita hormati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.